Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga sehat selalu. Hari ini Jumat 17 Januari 2025 adalah waktu yang ditunggu-tunggu mungkin oleh sebagian besar teman-teman yang ingin mencoba bahwa tahun ini ingin menjadi bagian dari keluarga besar Awardi LPDP. Teman-teman, saya Yulia Arinta Dewi dan saya ingin berbagi tentang esai ya, tentang esai yang mungkin ini akan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menyiapkan berkas. Salah satu berkas yang penting dalam syarat administrasi yang diunggah di seleksi pendaftaran award LPDP scholarship adalah esai ya, dan esai ini sangat krusial karena ini bisa menjelaskan tentang diri kita, tentang rencana-rencana kita ke depan dan apa kontribusi yang akan kita berikan selepas kita selesai studi. Saya adalah praktisi psikologi dan juga akademisi, sehingga saya akan menceritakan, mungkin sharing kali ini dari perspektif psikologi dan juga tentang penulisan ya tentu saja. Dan selamat datang di Youth and Dynamic. Oke, teman-teman, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, esai itu adalah suatu karya tulis yang membahas suatu hal dari sudut pandang penulisnya. Jadi istilah esai itu sendiri itu berasal dari Prancis yang artinya mencoba atau menguji gitu ya. Nah, KBBI mengkategorikan esai sebagai tulisan prosa yang memberikan pandangan singkat tentang suatu isu dari perspektif pribadi penulis. Nah, perspektif pribadi penulis itu kan berarti penting sekali bagaimana kita bisa mengungkapkan apa ide kita, pengalaman hidup kita, dan rencana-rencana kita yang relevan dengan apa yang sedang dicari oleh pemberi beasiswa. Kalau dalam hal ini adalah LPDP. Oke. Di lain sisi, tulisan yang kita masukkan dalam esai itu bisa menunjukkan siapa diri kita. Ya, kok bisa gitu? Tentu saja karena tulisan itu adalah bentuk komunikasi yang sebetulnya berangkat dari alam bawah sadar kita, dari pikiran, dari pengalaman, perasaan yang tadinya tersimpan dalam alam bawah sadar, kemudian kita tuangkan dan itu menjadi sesuatu yang terlihat, terbaca, dan diamati, kemudian bisa saja disetujui oleh si reviewer gitu. Jadi penting sekali bagaimana kita mengungkap pengalaman-pengalaman subjektif mana yang sudah kita miliki yang sepertinya relevan dengan mimpi kita, dengan jurusan yang akan kita ambil dan juga rencana kontribusi kita gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih struktur dari esai yang nanti seharusnya kita buat dalam naskah. Nah, tidak ada yang baku dalam pembuatan esai. Sekali lagi ini adalah tentang tulisan personal gitu ya, bergantung bagaimana gaya kita bercerita gitu. Ada yang memiliki gaya bercerita naratif, deskriptif, persuasif, itu jenis-jenis esai. Tetapi alangkah baiknya karena di sini kita memiliki tujuan, kita mengikuti dan kita bisa mengamati kalau esai yang bagian ini sebaiknya jenisnya apa. Esai yang misalkan rencana jangka panjang pasca studi sebaiknya bentuk esainya apa, dan misalkan rencana kontribusi sebaiknya bentuknya apa gitu. Oke, sebelum kita masuk ke jenis-jenis esai, pada prinsipnya esai itu pertama, dia unik bahwa setiap orang memiliki cerita masing-masing dan tidak bisa disamakan, tidak ada standar bakunya gitu. Standar baku dalam penulisan dalam LPDP biasanya adalah hanya dituliskan tentang jumlah kata, yaitu 1.500 hingga 2.000 kata. Dan misalkan harus memuat 3 hal, seperti kontribusi pada negeri, atau rencana kontribusi, terus rencana pasca studi, dan juga tentang diri sendiri gitu, perkenalan seperti itu. Lalu kemudian kita hanya
diberikan ketentuan misalkan jumlah panjang kata dan juga 3 bagian menjelaskan secara singkat dan padat. Nah, itu kan berarti ada clue lagi, singkat dan padat. Nah, singkat dan padat itu tetap harus bisa enak dibaca dan enak dipahami gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa mengikuti tata tulis. Misalkan satu kalimat efektif itu terdiri dari diawali dengan subjek, predikat, objek, kalau perlu keterangan gitu. Jangan dibalik, predikat di awal, kemudian objek, subjeknya di akhir, dan bentuknya pasif. Nah, bentuk kalimat pasif itu misalkan bola ini digiring oleh saya. Nah, itu tuh sangat melelahkan untuk pembaca. Ya, jadi sebaiknya yang terbiasa menulis academic writing di jurnal ataupun di tulisan-tulisan laporan makalah, seperti itulah kita menyusun. Tidak terlalu formal, tetapi memang itu adalah tulisan yang mudah dipahami gitu. Dalam waktu singkat reviewer membaca, dia sudah bisa menilai, menangkap maksud kita apa gitu ya. Jadi gunakanlah tulisan akademik yang singkat, padat, enak dibaca dan enak dipahami gitu. Nah, ketentuannya bagaimana? Bebas gitu ya. Tetapi akan enak kalau kita mengikuti kriteria penulisan. Seperti apa itu? Seperti misalkan kita mulai dengan pembukaan, lalu ada isi, lalu kemudian ada penutup, kesimpulan. Itu di masing-masing bagian, sub-bagian dari esai yang ada. Sehingga tetap ketika kita masuk membaca, sebagai pembaca kita tahu, oh ada pembukaannya, lalu kemudian dikasih isinya, ada bukti-bukti atau uraian-uraian, dan terakhir kita kembali lagi diikat penutup. Nah, kita terakhir adalah bagian deskriptif ya, jenis-jenis esai. Jenis esai apa yang sebaiknya kita pakai untuk menulis esai untuk LPDP. Nah, kalau dari beberapa referensi terkait dengan jenis esai itu ada macam-macam. Ada yang jenisnya ada esai tajuk. Esai tajuk itu misalkan ada di media yang misalkan membahas hari ini tentang pergantian pelatih nasional gitu. Nah, media A akan mengeluarkan esainya terkait dengan perspektif media B dan lain-lain gitu. Ada juga esai pribadi. Nah, di sini jenis esai yang masuk dalam kategori ini adalah esai pribadi. Namun, esai pribadi ini tetap dia harus bisa mengungkapkan apa sih pikiran kita, apa pendapat kita, dan apa gagasan dari kita sebagai penulis terhadap topik tertentu. Terutama misalkan kita mengangkat satu isu, misalnya kita berangkat dari bidang kesehatan, berarti isu-isu kesehatan yang sedang kita sasar, seperti itu. Bentuknya, nah bentuk atau jenis gitu ya. Kita bisa, kalau saya menyebutnya adalah esai persuasif argumentatif. Artinya apa? Bahwa tulisan yang kita buat itu memiliki tujuan untuk bisa, kalau persuasif itu untuk mempengaruhi sikap atau tindakan dari pembacanya, bahwa kita memiliki tujuan kan untuk menarik minat, oh ini reviewernya kemudian tertarik dengan kita, jadi itu persuasif. Tetapi untuk membuat esai persuasif kita harus juga mengkomunikasikan dengan argumentasi yang jelas. Argumen-argumen adalah fakta, rentetan fakta atau bukti yang mendukung dalam pengungkapan ide dan gagasan yang kita tuangkan dalam tulisan. Jadi dua jenis esai yang sepertinya relevan, cocok kalau teman-teman mau kembangkan untuk menjadi esai LPDP adalah esai persuasif dan esai argumentatif. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan bisa lolos menjadi award di LPDP tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.